ada Wihara Dewi Welas Asih, sebuah wihara bersejarah yang hingga kini masih aktif sebagai tempat ibadah sekaligus saksi perjalanan panjang kota pelabuhan ini. Terletak di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Wihara Dewi Welas Asih berada di kawasan yang sejak ratusan tahun lalu telah menjadi bagian penting dari Kota Lama Cirebon. Wilayah ini berada di jalur pesisir utara Jawa, jalur strategis perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Dahulu, Cirebon dikenal sebagai kota terbuka, tempat pedagang, pelaut, dan perantau dari berbagai latar belakang bertemu dan menetap. Mengulik sejarahnya, Wihara Dewi Welas Asih diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-16. Pada masa itu, Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Cirebon sekaligus tumbuh sebagai pelabuhan penting. Saat itu, para pedagang Tionghoa yang singgah tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun komunitas, membentuk ruang sosial, dan mendirikan tempat ibadah. Karena itulah Wihara Welas Asih dibangun. Sobat muda, pada awal berdirinya ternyata wihara ini dikenal dengan nama Tio Kak Sie. Nama tersebut mencerminkan identitas dan tradisi komunitas Tionghoa pada masanya. Seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada era Orde Baru, banyak wihara, kelenteng, dan tempat ibadah penganut Konghucu atau kepercayaan tradisional Tionghoa mengganti nama mereka menjadi nama berbahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta. Perubahan tersebut merupakan dampak dari kebijakan asimilasi paksa dan pembatasan kebudayaan Tionghoa pada masa itu. Sejak saat itulah, wihara ini resmi bernama Wihara Dewi Welas Asih. Nama ini merujuk pada sosok Dewi Kwan Im, figur spiritual yang melambangkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap semua makhluk. Namun, perubahan nama ini tidak menghilangkan nilai utama keberadaan wihara ya sobat muda. Justru menunjukkan proses adaptasi budaya di mana tradisi tetap bertahan dalam konteks yang lebih luas dan inklusif. Sobat muda, memasuki area wihara, hiruk pikuk kota Cirebon seolah menjauh, yang tersisa hanyalah rasa hening, hikmat, dan damai. Sejauh mata memandang, bangunan wihara didominasi warna merah, hijau, dan emas dengan ornamen khas Tionghoa seperti naga, biksu, bunga teratai, dan simbol keberuntungan. Setiap elemen memiliki makna filosofis tentang keseimbangan, perlindungan, dan harmoni hidup. Berjalan ke ruang utama wihara, terdapat altar Dewi Kwan Im sebagai pusat ibadah. Di sini, umat datang berdoa, menyalakan dupa, dan memanjatkan harapan dalam keheningan. Altar ini menjadi pengingat bahwa inti ajaran adalah welas asih, bukan kemegahan. Sementara di sekitar ruang utama terdapat beberapa altar pendamping. Ada altar Dewa Bumi, simbol penghormatan terhadap alam dan tempat manusia berpijak. Ada pula altar leluhur yang menegaskan pentingnya bakti kepada orang tua dan para pendahulu. Nilai-nilai ini sejalan dengan budaya Cirebon yang menjunjung tinggi adab dan penghormatan terhadap asal-usul. Sementara pada dinding wihara dihiasi lukisan klasik. Lukisan ini menggambarkan kisah-kisah moral dari cerita Tiongkok kuno. Selain itu, di sudut wihara terdapat lonceng besar dan perlengkapan ritual. Lonceng dibunyikan pada waktu tertentu, bukan untuk keramaian, melainkan sebagai penanda waktu ibadah. Melangkah lebih dalam, di halaman belakang wihara terdapat satu elemen yang paling mencolok dan unik. Sebuah jangkar kapal raksasa yang terbuat dari besi tua dan berdiri kokoh di ruang terbuka. Jangkar ini bukan hiasan, melainkan artefak yang diyakini berkaitan dengan aktivitas pelayaran masa lalu di pesisir Cirebon. Keberadaan jangkar tersebut menegaskan hubungan wihara dengan sejarah maritim di kota ini. Ia menjadi simbol kedatangan para pelaut dan pedagang yang menyeberangi laut, membawa budaya, keyakinan, dan juga harapan. Sobat muda, selain sebagai tempat ibadah, Wihara Dewi Welas Asih juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya. Pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh, wihara menjadi pusat kegiatan umat. Perayaan dilakukan secara tertib,
terbuka dan sering disaksikan masyarakat lintas latar belakang. Dalam perjalanannya, wihara ini telah melewati masa kesultanan, kolonialisme, hingga Indonesia modern. Ia bertahan, dirawat, dan dijaga oleh komunitasnya. Keberadaannya menjadi bukti bahwa toleransi di Cirebon bukan konsep baru, melainkan praktik yang telah hidup lama.